Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini kita diberikan Tuhan umur dan kesehatan. Karena itu mari kita pakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dengan membaca, mendengarkan firman-Nya. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam diri kami, supaya Roh-Mu mengajari kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, hari Jumat 27 Oktober 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, persembahan syukur merupakan bagian dari ibadah yang kudus, di mana kita yang beribadah harus memiliki yang namanya integritas. Penting untuk dicamkan adalah bahwa Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, menilai ibadah kita dengan keadilannya. Sebab Dia sendirilah hakim. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Atas benar atau tidaknya kita yang mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Bapak Ibu, dalam konteks perjanjian lama dan dalam ritual agama Yahudi, memberi korban adalah menyembah Allah yang Maha Kuasa, sekaligus memohon pengampunan dosa. Secara universal, memberi korban itu berarti dengan sadar merelakan satu atau sebagian milik kita berkurang, bahkan hilang karena dipersembahkan. Dalam iman Kristen, memberi korban disebut mengembalikan milik Tuhan, sekaligus mengakui bahwa semua yang kita miliki termasuk dirinya sendiri adalah anugerah Tuhan. Ada dua hal sederhana yang Allah sukai dalam memberikan persembahan, yaitu yang pertama, hati kita. Ingat Bapak Ibu, ibadah itu harus dengan kerelaan hati, bukan dengan keterpaksaan. Dengan kerelaan hati, bukan dengan kesombongan. Tuhan tidak peduli dengan jenis persembahan atau sedikit banyaknya persembahan kita. Yang Tuhan inginkan hanyalah pengenalan kita akan Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7. Dia yang harus dihormati, di mana kita memberikan persembahan itu tanpa berniat mengatur Dia, tetapi yang menyerah di dalam kehendak dan kekuasaannya. Jadi kita berseru dan kita secara total, itulah persembahan syukur yang terbaik kepada Allah. Akibatnya ketika kita berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Dia akan meluputkan kita kalau kita baca di dalam ayat 15. Yang kedua dikatakan kejujuran. Kejujuran kita. Memang tidak mudah hidup jujur dalam hidup ini. Pasti ada banyak godaan yang merayu kita atau tantangan yang menghalangi kita untuk jujur. Yakin dan percayalah bahwa ada rencana Tuhan atas hidup kita. Jika kita terus mau berusaha hidup jujur, Allah melihat dan akan memberikan kepada kita janji-janjinya. Percayalah bahwa semua perjuangan untuk hidup jujur bisa kita lakukan. Kehidupan kita yang apa adanya
seturut firman Tuhan dalam keseharian dengan menjauhi pola hidup yang orang fasik atau orang-orang yang mengaku beriman tetapi yang berjalan dalam kejahatan. Kalau kita baca di dalam ayat 16-20. Bapak Ibu, jikalau kita terpengaruh dan mengikuti pola hidup orang fasik dan menikmati kehidupan seperti itu, maka ibadah kita tidak berkenan di hadapan Allah dan justru berbahaya bagi kita. Itu yang dikatakan ayat 21-22. Supaya berkenan kepada Tuhan, solusinya ialah mengaku dosa, bertobat, dan mengikuti firman Tuhan. Dia Allah yang adil dan benar. Allah telah menanggungkan dosa kita di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di kayu salib, inilah persembahan syukur kita karena telah diampuni Tuhan dari dosa. Dengan demikian Bapak Ibu, kita yang telah menerima pembenarannya berhak menerima keselamatan yang dari Allah. Itu yang dikatakan ayat 23. Keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu Bapak Ibu, tetaplah bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab kesukaran bermanfaat untuk mengemban karakter kita. Ketika kita hidup di dalam ketekunan, walaupun kita menghadapi banyak kesukaran, Tuhan akan memampukan kita. Karena itu dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersembahkan hati kita dengan kejujuran supaya keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah dan firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Bapa, ketika kami mempersembahkan syukur kami kepadamu, biarlah kami mempersembahkan itu dengan hati yang jujur, supaya Tuhan menerima persembahan kami dan keselamatan itu akan menjadi milik kami. Bantu kami Tuhan di dalam kelemahan kami, walaupun banyak hal tantangan di dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan memampukan kami di dalam kehidupan kami untuk menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dengarkanlah doa kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.